kali ini kita akan melaksanakan praktikum diagram lingkaran motor induksi, praktikum mesin listrik ya. Tujuan dari praktikum ini itu mahasiswa dapat mengetahui cara menentukan daya input, daya output, faktor daya, torsi, slip, rugi-rugi hingga efisiensi atau karakteristik pada motor induksi dengan secara grafis. Oke. Yang pertama ini kita akan membuat rangkaiannya. Di sini kita pakai bahan-bahan dan alat-alat dulu kali ya. Di sini ada controllernya, ada mesinnya, motornya. Ini dari Cina. Terus ada ampermeter, ada voltmeter, itu ada sumbernya. Ini juga ada wattmeternya. Oke. Yang pertama kita akan rangkaian motornya terlebih dahulu. Oke. Motor ini ya, itu kita seperti ini guys. Ini kita fokus ke sini dulu. Jadi motor ini tuh pakai rangkaian bintang, bisa dilihat di sini. Nah, ini tuh udah auto ya, udah dikunci gitu loh guys. Ini ada V2, U2 dan ini ada apa ini? Ada W2. Dan sudah tersambung. Nah, dia udah tersambung berbentuk bintang ya, rangkaian bintang. Nah, kemudian karena motornya di sini sudah auto ya, rangkaian bintangnya. Sekarang kita masuk ke rangkaian controllernya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oke, dari motor yang pertama kita sambungkan ke fuse. Fuse itu di sini. Nah, ini kita sambungkan juga sama motor ini. Kabelnya itu dari fuse ini tuh kemudian disambungkan ke 95. Ya, ini 95 seperti yang ada di sini, fuse kemudian 95. Betul? Nah, dari 95 kemudian dihubungkan ke 96. Ini 96. Ini kan 96, kemudian dihubungkan ke off. Off itu ke sini guys. Sini. Nah, dari off sini kemudian ke sini dihubungkan ke on. Nah, on otomatis ke sini. Ke sini, terus dihubungkan ke sini. Nah, dari on ini tuh dicabangkan ke K1. K1 itu di sini. Sini nih. Ya, K1-nya. Setelah dari K1 kembali lagi, comeback lagi ke off, ke hubungan ini. Ke on, ke sini. Sini. Nah, sama kayak ini ya. Tadi mulai dari 95 ke 96, kemudian ke off, ke on, baru dicabang ke K1 dan kembali lagi ke on, kemudian kembali lagi ke K1 dan ini kita sambungkan ke normal, ke nol, ke sini. Gitu. Oke guys, setelah kita tadi merangkai controller ini ke mesinnya, lalu kita akan merangkai bagaimana untuk kita bisa mencari daya, arus dan tegangannya ya. Pertama, untuk di bagian daya itu kita akan mengikuti ini di bawah sini ya, seperti itu. Terus ya, supaya lebih mudah tadi kita foto dulu ya di sini. Terus kita rangkaian kita ikuti dulu yang dari sini. Yang pertama kita bisa lihat bagian dari fasa R ini. Fasa R itu terhubung dengan lubang plus minus di sebelah kiri pojok ini. Kita hubungkan ke slide regulator ini ke bagian ini lubang U situ. Lalu pada bagian fasa S itu kita hubungkan ke lubang P2 di sini. Gitu. Iya. Kita hubungkan ke lubang P2, tapi sebelumnya kita akan menyambungkan lubang P2 ini ya dengan kabel hitam ini. Ya, seperti itu. Lalu sambungan dari lubang pertama ini S kita sambungkan ke bagian lubang V di sini. Bisa dilihat. Lalu setelah itu kita sambungkan kembali. Sambungannya itu ke ini. Ke outputnya itu L2. Ya. Ini L2. Oke. Lalu untuk pada bagian ini fasa T itu
terhubung pada lubang plus minus di ujung sebelah kanan ini. Seperti itu ya, ini. Lalu sambungannya di sini kita lihat, bisa kita lihat ya di sini di lubang P1 itu ini. Ini kita sambungkan terlebih dahulu dengan lubang arus 5 ampere di sini dengan kabel hitam ini. Ya, inputnya ini. Lalu kita pasangkan inputnya, itu kita hubungkan dengan outputnya itu di L1 di sini. Oke. Lalu di bagian lubang P3 di sini, kita sambungkan ke arus lubang 5 ampere di sini ya guys. Kita cabangkan, lalu ini inputnya ini kita hubungkan ke L3, ke load L3. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa langsung menghidupkan mesinnya. Kemudian kita bisa mengatur slide regulatornya. Jadi untuk pengambilan data beban sama dengan 0, tegangan dari mesin tidak boleh melebihi dari 220 ketika tegangan sumber diputar. Jadi ini tegangan sumbernya diputar, lalu kita awasi dari voltmeternya supaya tegangan mesin tidak melebihi 220. Op. Dikit lagi. Nah, udah. Nah, sudah. Nah, terus dilihat di sini 1,1 ampere. Lalu untuk ini berapa ini? Karena wattmeternya disambungkan ke 5 ampere dan 400 volt. Jadi berdasarkan tabel di sini setiap satu strip dikalikan dengan 40. Kami akan melakukan pengambilan data untuk rotor ditahan. Jadi nyalakan, lalu pada nameplate-nya ini kan tertera kalau mesin ini harusnya tidak boleh melebihi 1,5 ampere. Karena itu kita di percobaan kali ini kita awasi supaya mesinnya tidak melebihi 1,5 ampere meter. Mohon ya. Oke. Belum lagi dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Stop. Jadi ini sudah mesin ini sudah mencapai 1,5 ampere. Lalu di sini 90 volt untuk tegangannya. Lalu untuk dayanya di sini karena ini 100 volt, jadinya untuk perhitungannya di sini karena mencapai 39 berarti dikali 100 yaitu 390 watt. Oke, sekarang percobaan tanpa beban dan perhitungan rotor ditahan. Yang pertama kita menghitung percobaan tanpa beban terlebih dahulu. Ini kan udah diketahui, udah diambil 5 data pengamatan. Terus kita rata-rata ambil kita hitung cos P-nya terlebih dahulu dengan rumus daya per tegangan kali arus. Nah, ini kan tegangannya sama semua, 220. Terus ini dayanya kan ada yang berbeda-beda. Terus kita rata-rata dibagi 5. Terus ketemunya 84,2. Terus ini kan arusnya berbeda juga. Di rata-rata di jumlah semua dibagi 5 ketemunya 0,94. Nah, terus 84,2 per 220 dikali 0,94 sama dengan 0,407. Terus kita cari sudutnya menggunakan cos cos P dengan hasil 65,90.
Terus diketahui deh sudut dari tanpa bebannya ini 65,90 derajat. derajat. Terus kita masuk ke perhitungan rotor ditahan. Kita ambil dulu 5 data dari percobaan ini tadi. Yang pertama, kita mencari arus sesungguhnya dulu dengan diketahui IHS-nya 1,5 dan tegangan HS-nya 90 dan VN-nya itu 220 dengan daya 380. Terus dengan rumus IHS VN per VHS kali IHS. Tadi tegangannya 220 dibagi VHS-nya sesungguhnya itu 90 dikali arusnya 1,5. Terus diketahui. Terus jawabannya dari arus sesungguhnya itu 3,6. Mengapa kita menggunakan daya tegangan 220? Karena menggunakan arus mesin. Terus kita cari cos P-nya terlebih dahulu dengan rumus yang sama pada tanpa beban itu, dengan rumus W per V kali IHS. IHS-nya itu arus sesungguhnya dengan dayanya 380 dibagi 220 kali 3,6. Cos P-nya ketemu 0,48 dan terus kita mencari sudutnya dari cos P-nya tadi 0,48 adalah 61,30 derajat. Beginilah perhitungan tanpa beban dan rotor ditahan.